Hai, selamat datang di video gua. Di video gua kali ini gue bakalan bahas tentang light novel dan Maci volume ke-12. Di light novel ini bakalan melanjutkan cerita Enim dan Maci di season ketiga. Jadi buat kalian yang nggak ingin kena spoiler untuk lanjutan ceritanya bisa pindah dulu dari video ini, dan bagi kalian yang suka untuk dengerin cerita lanjutan dari Dan Maci season 3, oke, lanjut saja. Oke, cerita dimulai di rumah Hestia Familia. Hestia dengan senang hati memperbaharui status Belle. Dia merasa seperti sedang mengisi halaman kosong buku cerita dengan setiap pembaruan dan menyaksikan perubahan apapun secara langsung. Setelah selesai, Hestia kemudian memberitahu Belle bahwa Belle telah naik peringkat. Selanjutnya, keduanya mulai mendiskusikan peringkat Belle yang Belle capai melalui hasil pertempurannya melawan Asterios, monster yang dianggap Guild berada di sekitar level 7 dalam hal kekuatan. Setelah Hestia memberitahu Belle tentang keterampilan baru dan perkembangan kemampuannya, Hestia berkomentar betapa dewasa Belle telah tumbuh, yang telah terbukti dari tindakannya akhir-akhir ini. Dalam suasana ini, akhirnya membuat Hestia mengungkapkan nama lainnya atau nama julukannya kepada Belle, yaitu Vesta, yang berarti api yang terus menyala. Meskipun pada akhirnya Hestia tidak tahu alasan mengapa dia memberitahu nama julukannya kepada Belle. Kemudian setelah itu, selama beberapa hari terakhir, Belle merenung saat berada di atas tembok kota, mengingat kembali bagaimana reputasinya telah meningkat dan bagaimana anak-anak dari panti asuhan Maria datang untuk meminta maaf atas perilaku mereka kepada Belle. Lalu, pikiran Belle terganggu oleh kedatangan Hermes dan Asfi. Dan ternyata ada tanda merah di wajah Hermes. Hermes mengungkapkan bahwa Hestia menjatuhkan tendangan ke wajahnya saat dia berkunjung ke rumah Hestia Familia sebelumnya. Kemudian, Hermes meminta maaf atas campur tangannya selama insiden Xenos dan menanyakan apakah Belle membenci Hermes. Ketika Belle tidak bisa memutuskan untuk memaafkan atau tidak, Hermes menegaskan bahwa Belle tidak perlu mencoba untuk memahaminya dan juga mengatakan bahwa Hermes akan terus ikut campur di masa depan. Bahkan jika itu menyebabkan dia dibenci karena Hermes mengaku sebagai penggemar berat dari Belle. Begitu Hermes dan Asfi pergi, Files yang bersembunyi dikarenakan dia menahan kemarahannya terhadap Hermes yang baru saja pergi, kemudian muncul di hadapan Belle. Files mengkonfirmasi ketetapan hati Belle dan menyatakan bahwa Belle harus menaklukkan lantai bawah dungeon agar orang-orang dan Xenos dapat hidup bersama dalam damai. Ketika Belle bertanya tentang lantai, Belle hanya diberitahu bahwa ada sebuah sumpah dan keputusan. Sebuah jawaban yang tampaknya disampaikan dari Auronus. Fels kemudian mengenakan cadar tembus pandang dan menghilang, meninggalkan Belle sendirian untuk melihat Babel. Sementara itu di Babel, para dewa sedang menggelar Denatus. Seperti biasa, mereka ingin segera memulai upacara penamaan, menyimpan Little Rocky atau Belle untuk bagian yang terakhir. Para dewa-dewi yang hadir bergegas untuk menamai anak-anak lain, seperti Welf dan Chigusa. Sebelum orang lain bisa mengeluarkan nama untuk Belle pada acara Denatus itu, Freya kemudian menyarankan sebuah nama, yaitu Vanadis Ord, yang mana langsung ditolak oleh Hestia. Meskipun ada beberapa pengajuan nama yang aneh, begitu pula perilaku para dewa yang memang aneh pada acara tersebut, Hestia berhasil memberinya nama yang aman kepada Belle dengan bantuan dari Miek dan Takemikazuki. Setelah pertemuan, Hephaestus kemudian menemui Hestia untuk memastikan bahwa peringkat Hestia Familia telah naik ke D dan memberikan informasi. Meskipun Hestia menjadi bingung apa maksud dari Hephaestus. Namun, Hephaestus memberitahukan bahwa Hestia Familia akan segera menerima pemberitahuan dari Guild. Di Guild,
Julukan yang baru diputuskan dari acara Denatus diposting seperti biasa dengan semua orang memberikan perhatian khusus kepada Bell. Dan kemudian saat orang-orang melihat kehadiran Bell yang juga ingin melihat hasil Denatus, para penonton mulai menyingkir sehingga Bell bisa mempelajari julukan barunya yaitu Rabbit Foot. Bell kemudian berjalan untuk berbicara dengan Aina, meskipun Aina tidak memperhatikan. Begitu Misa membangunkan Aina kembali ke dunia nyata atau dari lamunannya, Aina menjadi bingung dan dengan perilakunya. Dan terlepas dari lamunan dirinya sendiri, Aina kemudian merogoh ke mejanya dan menyerahkan amplop tertutup kepada Bell yang dikenali sebagai sebuah misi. Segera setelah mendapatkan surat dari guild itu, Bell, Hestia, dan Hephaestus bertemu di sebuah kafe untuk membahas maksud surat dan misi yang diberikan kepada Hestia Familia. Hephaestus menjelaskan bahwa Familia tipe penjelajah dungeon harus melakukan ekspedisi sesekali setelah mereka mencapai peringkat tertentu. Hephaestus juga menambahkan informasi bahwa sebagian besar Familia baru saja meningkatkan jumlah lantai yang telah mereka capai. Dan jika mereka tidak melakukan apapun atau gagal untuk memberikan hasil, mereka akan dikenakan sanksi untuk hal itu. Dengan mengingat penjelasan dari Hephaestus, mereka kemudian mendiskusikan misi dari guild tersebut dengan familia lainnya setelah makan malam tentunya. Kemudian di dalam diskusi lanjutan, Haruhime memberikan detail tambahan dari pengalamannya dengan Istar Familia. Dan akhirnya dengan mengikuti keputusan Bell yang ingin menjadi lebih kuat bersama dengan seluruh familianya, mereka pun merekrut Daphne, Cassandra, Oka, Chigusa, dan Aisa yang entah bagaimana mendengar tentang misi ekspedisi yang diberikan kepada Hestia Familia. Karena ada 10 hari sebelum ekspedisi, para anggota ekspedisi Hestia Familia yang sudah dibentuk melakukan persiapan mereka seperti membahas formasi, pelatihan, merawat peralatan, dan mempelajari tentang apa yang menunggu mereka di dungeon. Pada hari ekspedisi, Hestia mengirim mereka pergi dan mendoakan keberuntungan dalam perjalanan mereka. Meskipun telah mencapai lantai 24, kelompok ekspedisi mereka masih berjuang untuk bergerak maju, memaksa Bell dan Aisa untuk berhadapan dengan sebagian besar monster karena Bloody Hive yang terus menelurkan lebih banyak lagi Deadly Harness. Malam itu, kelompok ekspedisi Bell mendirikan kemah di sebuah ruang di lantai yang sama. Lalu mereka menyempatkan diri untuk istirahat dan bersiap. Bell tetap berjaga-jaga dulu dan kemudian Aisyah datang mengejutkan. Aisyah datang untuk berbicara dengan Bell, ingin melihat bagaimana keadaannya. Dan kemudian setelah melihat tekad Bell, dia tahu bahwa Bell akan baik-baik saja dan mengatakan sesuatu kepada Bell bahwa sebelum pergi Aisyah dengan senang hati akan meminjamkan tubuhnya kapanpun ketika Bell tidak bisa menenangkan gairah di dalam dirinya. Bell menjadi malu, tapi dengan cepat menjernihkan pikirannya untuk memikirkan hal-hal yang tidak diketahui yang sedang menunggu mereka. Keesokan paginya, rombongan kelompok ekspedisi menuju ke lorong ke lantai 25. Mereka menjadi terkesan dengan pemandangan di lantai, terutama oleh air terjun besar yang berlangsung selama 2 lantai penuh. Berjalan ke pintu masuk lorong, Lily kemudian membahas persyaratan apa saja untuk menyelesaikan ekspedisi mereka. Yang mereka harus mengumpulkan 10 blue crab shells dan 3 aqua serpent fins, 30 raider fish fang, 1 carbol crystal atau 100 gram azure stone. Dan mereka memutuskan untuk mencari semua itu di lantai yang sama untuk menghindari masalah. Sementara mereka mengumpulkan drop item, Welf melihat beberapa under coral di sisi lain jalur air. Kemudian meminta yang lain untuk mengambilkannya untuknya. Yang lain setuju ketika Aisyah menunjukkan bahwa ada under bersamanya
Aisyah lalu menyuruh Mikoto dan Bell untuk mengambilnya. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka diserang oleh Aqua Serpent. Meski mereka dengan mudah mengalahkannya dengan kerjasama tim mereka, mereka tetap saja agak kesulitan dalam menjalani ekspedisi mereka. Kembali ke Guild, Aina mengkhawatirkan Bell. Pada saat yang sama bertanya-tanya apakah dia seharusnya mengajarinya lebih banyak tentang lantai bawah. Saat Aina terus memikirkannya, Misa kemudian menyadarkannya dan meminta bantuan untuk menyelesaikan dokumennya. Namun dengan cepat ditolak oleh Aina. Tetapi kemudian Misa melihat tumpukan quest petualang yang hilang di meja Aina, mendorong Misa untuk menanyakan apakah Aina memiliki perasaan terhadap Bell. Aina membantah pertanyaan, tetapi Misa melanjutkan dan menasehati Aina untuk tidak menjalin hubungan dengan petualang yang ditugaskan. Dan jika hal buruk terjadi, maka akan berdampak padanya. Aina akhirnya berbaring di atas mejanya dan mengabaikan rekan kerjanya sambil berharap bahwa Bell akan kembali dengan selamat. Kembali lagi ke dungeon, setelah beberapa saat rombongan Bell berjalan melalui bagian utara lantai. Mereka melihat seorang petualang terhuyung-huyung ke arah mereka. Mengenali petualang itu kemudian sebagai Luffy, dan terkejut ketika mereka melihat bahwa dia berdarah dan kehilangan lengannya secara utuh, mulai dari siku hingga ke bawah di tangannya. Luffy terkapar di depan mereka. Lalu kemudian kelompok Bell melihat monster humanoid setinggi 2 meter muncul di belakang Luffy, yang memegang gada kristal di satu lengan dengan lengan Luffy yang robek di tangan lainnya. Melihat upaya monster untuk menghabisi Luffy, Bell menyerang monster itu. Tetapi kemudian terkejut dengan betapa kuatnya monster itu. Segera kemudian Bell menyadari bahwa monster itu adalah spesies yang diperkuat. Namun demikian, Bell berhasil memaksa monster itu menjauh dari Luffy dan menyebabkan monster itu mengamati kelompok Bell. Lalu kemudian monster mengulurkan tangannya dan menembakkan benih dari tonjolan yang muncul dari atasnya. Kelompok ekspedisi Hestia Familia tersebut kemudian mati-matian mencoba untuk menghindari tembakan benih yang bisa mereka lakukan kecuali oleh Chigusa. Dan melihat ini, monster itu pun mundur untuk sementara waktu. Dan para anggota kelompok kemudian mengalihkan perhatian mereka ke arah Chigusa yang sedang terluka. Mereka lalu terkejut ketika melihat tanaman merambat tumbuh di seluruh tubuh Chigusa yang muncul dari luka di bahunya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin dapat notifikasi untuk kelanjutan video ini. Oke, dan goodbye.